Interogasi Jerome, bab 44. Darlene tidak tahu kalau dari jauh ada sebuah bayangan. Sebuah bayangan tinggi yang melihat dia digendong pergi oleh seorang pria. Hingga menghilang, baru tersenyum dingin. Sepertinya kekhawatirannya itu percuma. Yos membalikkan badan dan kembali ke tempat acara. Yos, kamu pergi kemana? Aku mencarimu kemana-mana dan tidak menemukanmu. Jane melihat Yos kembali dari luar dengan tidak senang mengeluh. Ayah menyuruhku pergi mencarimu. Ingin membuat ayahnya menerima seseorang tidaklah mudah. Dia barusan dengan tidak mudah membuat sebuah kesempatan. Kenapa Yos tidak tahu menggunakan kesempatan ini? Membuang usahanya begitu saja. Di sini terlalu sesak. Yos menjelaskan. Kalau begitu, kamu seharusnya mengatakan padaku. Jane menyadari Yos terlihat tidak senang. Tentu menelan kembali ucapan yang terakhir. Masalah malam ini adalah tujuan utamanya. Lebih baik jangan merusak rencananya karena masalah kecil ini. Hendrik menghampiri mereka dengan wajah khawatir berkata, Tuan Yos, Jane, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Hendrik, kenapa kamu sudah mau pergi? Di mana Darlene? Dia tidak bersama denganmu? Jane menghampiri Hendrik dengan heran bertanya. Dia tidak enak badan, sudah pulang duluan. Hendrik berkata dan menatap ke arah Yos. Dia ingat barusan saat mengganti pasangan. Dia bersama dengan Jane. Kalau begitu, Yos pasti bersama dengan Darlene. Dan saat datang, keadaan Darlene sangat baik. Tiba-tiba pulang karena tidak enak badan. Apakah di antara mereka terjadi sesuatu? Kenapa tidak enak badan lagi? Jadi, kenapa kamu tidak mengantarnya pulang? Sebenarnya kalau barusan bukan karena melihat Yos masuk dari luar. Dia juga mengira Darlene pergi dengan Yos. Tapi dia langsung membantah pemikirannya itu. Darlene adalah teman baiknya. Mana mungkin akan bersama dengan pria yang dia cintai. Dan Darlene paling jelas dengan perasaan Darlene pada Yos. Dia tidak mungkin melakukan hal yang begitu melanggar etika. Tidak tahu, aku bermaksud untuk pergi melihatnya. Hendrik melihat wajah Yos yang sama sekali tidak ada ekspresi. Dalam hati mulai merasa tidak yakin. Apakah Darlene benar-benar bukan karena dirinya Yos? Tidak peduli bagaimanapun, dia tetap harus memastikan bagaimana keadaan tubuh Darlene. Kalau begitu kamu cepat pergi. Bantu aku mengatakan maaf pada Darlene ya. Aku dan Yos masih ada urusan lain. Tidak bisa pergi. Setelah berkata wajah Jane pun merah. Atau mungkin saja malam ini mereka berdua akan bersama. Hendrik menganggukkan kepala dan berjalan melewati mereka. Yos, ayo kita pergi ke sana. Ayah bilang ingin memperkenalkan beberapa teman untukmu. Jane melihat pria gagah di sampingnya. Bagaimanapun, dia tetap terlihat begitu mempesona. Kalau dia lebih lembut padanya, maka itu sudah sempurna. Hanya menjawab dengan mudah. Jane tidak menyadari tatapan dingin Yos. Jane tersenyum. Tatapannya melihat kedua bayangan yang berjalan masuk. Tapi senyumannya itu tidak benar-benar tulus. Terutama saat melihat Yos. Tatapannya terlihat tajam. Ayah, Yos sudah datang. Jane melepaskan tangan Yos dan dengan manja menggandeng Jerome.
Ayah mengerti kan? Jerome mana mungkin tidak mengerti apa maksud dari ucapan putrinya. Dia berharap ayahnya jangan mempersulit orang yang dia sukai itu. Putrinya sudah dewasa dan sudah harus menikah. Tapi Yos memenuhi syarat menjadi menantunya atau tidak, semuanya masih belum pasti. Sebuah kantor pengacara kecil, walaupun sangat hebat, apakah bisa melakukan apa? Tapi Yos memang sangat hebat. Hanya dalam waktu 3 tahun, dari seorang pengacara biasa dan langsung menjadi orang yang begitu terkenal di kota Leidong. Sayangnya, pandangannya terlalu pendek. Pergi menjadi pengacara apaan? Jen benar-benar menjadi semakin cantik ya. Makanya Jerome, kamu benar-benar sangat beruntung. Memiliki putri yang begitu perhatian. Juga sangat pintar mencari pacar. Beberapa pria paruh baya yang berdiri bersama Jerome adalah orang-orang penting di kota Leidong. Dan tidak peduli apa yang mereka bahas. Pria yang bernama Yos itu, wajahnya tetap hanya ada satu ekspresi, diam dan tidak mengatakan apapun. Tidak akan menunjukkan ekspresi berbeda karena identitas mereka. Pria muda ini memang tidak buruk, sangat mempesona. Mereka melihatnya dari tatapan satu sama lain, sangat memujinya. Anak muda sekarang sangat jarang ada yang memiliki sifat begitu matang. Kalian jangan memuji anak ini lagi. Lihatlah, dia sudah bangga. Jerome melihat Jen dan tersenyum. Tatapannya malah melihat ke arah Yos, ingin melihat ekspresinya. Bisa menahan tatapan berbisa dari dunia bisnis, dia pun semakin memandang tinggi Yos. Beberapa tahun berlalu, Yos tetap ada perkembangan. Ekspresi di wajahnya sudah tidak terlalu menunjukkan dirinya lagi. Ayah, yang paman-paman katakan itu adalah fakta. Yos memang sangat hebat, benar kan? Jen sama sekali tidak merasakan gejolak yang muncul di antara pria, dan dengan senang mengedipkan mata pada Yos. Seperti sedang mengatakan, Yos, kamu sudah lihat kan? Aku sedang membelamu. Kedepannya, kamu harus lebih baik padaku. Yos melihat Jen sejenak, tersenyum. Tapi senyuman asli atau palsu, hanya dia sendiri yang paling jelas. Pengacara Yos begitu muda, sudah begitu terkenal di kota Leidong. Benar-benar sangat hebat. Salah satu pria paruh baya yang gendut tersenyum seperti dewa. Terlihat baik, seperti orang tua yang baik. Mengatakannya dengan senyuman. Berhenti sejenak, dengan menyayangkan berkata, sayangnya, dengan kepintaran pengacara Yos, kenapa tidak ingin membuka sebuah perusahaan dan malah menjadi pengacara yang begitu berbahaya? Yos tahu yang sedang berbicara dengannya adalah Kenny yang terkenal di kota Leidong. Dengan wajah tersenyum, namun hatinya yang mengerikan. Kata sayangnya ini benar-benar sangat berusaha keras. Aku adalah tamatan jurusan hukum. Menjadi pengacara adalah mimpiku. Yos berkata dengan tenang, dengan dingin berkata lagi. Lagi pula, Tuan Kenny belakangan ini sepertinya sangat memerlukan pengacara yang berpengalaman untuk membereskan masalah kecil kan? Saat Kenny mendengar masalah kecil yang dikatakan Yos, wajahnya pun berubah. Masalah yang sedang perusahaan Catrick hadapi sekarang tidak seperti masalah kecil. Tidak seperti masalah kecil yang dikatakan Yos, tapi adalah gugatan yang sulit. Hanya saja di dalamnya berkaitan dengan rahasia perusahaan Catrick. Makanya sampai sekarang masih tidak bisa menemukan pengacara yang bisa dipercayai untuk menanganinya. Tidak menduga Yos yang muda ini malah mengetahuinya.
Kelihatannya bantuan yang diminta Jerome kali ini percuma saja. Pria muda di hadapannya ini tidak begitu mudah dikendalikan. Tidak, seharusnya adalah pria yang tidak mungkin bisa dikendalikan. Tidak tahu apakah pengacara Yos ada tanggapan apa. Ucapan Kenny pada Yos ini lebih tulus daripada saat pertama kali berkata tadi. Jane yang ada di samping pun tidak mengerti. Kenapa sikap paman Kenny pada Yos menjadi begitu aneh? Sepertinya sedikit memuji. Yos dengan nada dingin yang tidak berubah, dengan santai berkata, "Tuan Kenny, sebaiknya pergi membahas dengan pengacara Hendrik dan mengurangi kerugian sebisa mungkin."